Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nena Villa dari Farmasi D. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan jurnal yang kami ambil, identifikasi asam dehidroasetat dalam produk kosmetika dengan menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Baik, di sini bab pertamanya adalah latar belakang. Kosmetik berasal dari kata Yunani atau kosmetikus yang mempunyai makna keterampilan menghias atau mengatur. Kosmetika sejak berabad-abad yang lalu sudah dikenal manusia dan baru pada abad ke-19 mendapat perhatian khusus, yaitu selain untuk kecantikan juga mempunyai fungsi untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20 dan kosmetik menjadi salah satu bagian dari dunia usaha. Di sini tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah adanya pengawet asam dehidroasetat dalam kosmetik pembersih wajah BPOM di Medan. Bab keduanya ada kajian teorinya. Asam dehidroasetat merupakan senyawa asam organik yang memiliki beberapa aplikasi industri yang memiliki sifat tidak berbau, berwarna putih, hampir tidak larut dalam air, dan cukup larut dalam kebanyakan pelarut organik. Asam dehidroasetat banyak digunakan dalam kosmetik pembersih wajah sebagai bahan pengawet. Kosmetik jenis pembersih wajah digunakan untuk mengangkat kotoran pada wajah yang larut dalam minyak dan tidak larut dalam air, seperti make up dan polusi. Di bab 3-nya ada metode penelitiannya. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah larutan baku asam dehidroasetat BP dan larutan metanol. Alatnya yang digunakan untuk proses analisis antara lain seperangkat alat KCKT, kolom oktadesilana, ukuran partikel 5 nanometer, penyaringan membran ukuran 0,45 nanometer, detektor UV. Metode yang pertama dilakukan adalah larutan uji dibuat dengan melarutkan 0,5 sampel di dalam gelas kimia sebanyak 0,5 gram dengan 5 ml metanol. Yang kedua, larutan dimasukkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml, itu larutan A, disonikasi selama 10 menit. Selanjutnya larutan disaring dengan kertas saring. Diambil sebanyak 1 ml filtrat larutan A dan diencerkan dengan 10 ml metanol. Saring dengan penyaringan membran berukuran 0,45 nanometer, itu untuk larutan A-nya. Larutan baku dibuat dengan melarutkan 10 mg asam dehidroasetat BP dengan 10 ml metanol dalam labu ukur 10 ml. Itu untuk larutan B1. Diambil 1 ml larutan B1 kemudian diencerkan dengan 10 ml metanol. Itu untuk larutan B2. Diambil 1 ml larutan B2 diencerkan dengan 10 ml metanol, itu untuk larutan B3. Diambil 1 ml larutan B3 diencerkan dengan 10 ml metanol, itu untuk larutan B. Di bab keempatnya ada hasil dan pembahasan. Di dalam pengujian ini sampel dilakukan preparasi sampel dan dilakukan sonikasi sebelum dilakukan HPLC. Sonikasi bertujuan agar tercampurnya dengan sempurna suatu larutan sehingga memiliki kandungan zat yang homogen, baik kadar zat maupun warna dalam bentuk fisik dan memecah senyawa atau sel untuk pemeriksaan lebih lanjut. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah teknik pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen dalam campuran. Hal ini terutama cocok untuk senyawa yang tidak mudah menguap, tidak stabil secara termal, dan memiliki berat molekul yang besar. Prinsip dasar HPLC adalah pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya dan kecepatannya untuk sampai ke detektor. Waktu retensinya akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Waktu retensi atau retention time merupakan selang waktu yang diperlukan oleh analit mulai saat injeksi sampai keluar dari kolom dan sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh detektor. Waktu retensi analit yang tertahan pada fase diam dinyatakan dengan TR, waktu retensi, sedangkan waktu retensi analit yang tidak tertahan pada fase diam atau sering disebut waktu retensi pelarut
pengelusi dinyatakan sebagai TO atau TM waktu migrasi. Nah, pada gambar 1 itu hasil kromatografi baku menggunakan HPLC. Dan gambar yang kedua hasil kromatogram sampel menggunakan HPLC. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada uji baku asam dehidroasetat, dapat dilihat kromatogram baku diperoleh peak pada retention time 11,583 menit. Sedangkan uji sampel pembersih wajah kromatogram sampel dapat dilihat tidak adanya peak pada kromatogram pada waktu retensi 2,5 sampai dengan 3 merupakan waktu retensi analit yang tidak tertahan pada fase diam atau sering disebut sebagai waktu retensi pelarut pengelusi dinyatakan sebagai TO atau TM waktu migrasi. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dari asam dehidroasetat terhadap kosmetik pembersih wajah BPOM di Medan, dapat disimpulkan bahwa sampel kosmetik pembersih wajah tidak mengandung asam dehidroasetat. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.